silakan, go. Silakan, go. Pak, mungkin bisa dijelaskan dulu ini. Ya, ini terima kasih ya teman-teman udah datang. Sebetulnya tuh Mas Pram sama Bang Rano mau datang ke rumah. Cuma ngatur waktu juga susah nih. Nanti mau ketemu Pak SBY lagi nanti ya. Jadi saya pas ada sekitar sini. Beliau juga pengen tahu Semanggi. Ya udahlah kalau gitu kita pas-pasan ke sini aja udah. Nah, biar kita juga jelaskan, beliau juga pengen tahu kan ini Semanggi kenapa dasarnya gitu loh. Saya bilang ini bukan CSR. Banyak orang berpikir ini bangunnya CSR, bukan. Ini kewajiban dari sana tuh Mori, dari perusahaan Jepang. Dan ini ada kajian dari timnya Universitas Tarumanegara. Jadi kebijakan yang kita bikin itu adalah menguntungkan semua pihak. Jadi si pengembang juga ada dia naikkan, dia tambah keuntungan, tapi dia kasih kontribusi pada kita membangun jembatan Semanggi. Termasuk trotoar ini semua tuh dari mereka, dana mereka. Jadi saya kira inilah yang Mas Pram dan Bang Rano akan teruskan pola-pola kerjasama dengan swasta yang bisa menguntungkan seluruh stakeholder. Itu sih rencananya. Itu sih Mas. Ayo. Pak Ahok ngasih tips-tips atau apa nggak sih ke... Kan saya kan DPP yang mendukung Mas Pram dan Bang Rano. Jadi saya bertanggung jawab juga untuk kemenangan Mas Pram dan Bang Rano. Bukan cuma bertanggung jawab untuk sekedar menang, tapi bagaimana Mas Pram dan Bang Rano bisa jadi gubernur, wakil gubernur terbaik di masa di Jakarta. Karena kan kita ingin sekali tiap masa punya kesulitannya masing-masing, sehingga beliau bisa meninggalkan legacy yang baik. Itu sih, jadi kita akan terus dukung supaya apalagi mungkin tahun depan ekonomi mungkin tambah susah. Kita juga ada melewati istilahnya bonus demografi yang kita mulai 2015 kan. Ini udah 10 tahun nih. Sebentar lagi 2030 udah puncak turun nih 2045 nih. Nah, kita ingin sumber daya manusia semua dengan uang yang ada, dengan ide-ide yang ada, bagaimana Pemda dengan swasta, dengan warga Jakarta, dengan pemerintah pusat bisa saling kerjasama. Ya, tentu kami berkewajiban, calon dari PDI Perjuangan tentu harus meninggalkan legacy yang baik. Itu sih yang kita inginkan. Itu sih Mas Pram. Pak Ahok tadi Pak Ahok dulu yang pas aku berkampanye dulu nyebrang apa? itu kan sambil ngobrol ya, terus disinggung kayaknya ada nyinggung soal parkiran ya. Itu ngebahas apa aja? Enggak, tadi aku cuma nyinggung gini sama Mas Pram. Sebetulnya kita punya harta banyak banget di Jakarta. Apa? Dari koefisien luas bangunan, udara nambah kan mesti bayar nih orang, tanah DKI. Terus di Monas, kalau Monas digali ke bawah nih, wah itu parkirannya banyak banget. Dulu kan konsep saya, yang sempat dimarahin itu loh, motor-motor itu loh, kan motor bisa lihat belakang. Konsep saya itu orang parkir di Monas, kita kasih bus gratis itu loh, yang lantai, sehingga nanti kalau ke depan, bisa semua bus itu bisa gratis juga, asal kita ada bisnis, termasuk pulau reklamasi. Pulau reklamasi itu kita hitung bisa dapat kontribusi dulu 120 triliun. Nah, kalau kita punya pulau OPQ Tanjung Priok, Pemda kalau nggak ada penghasilan, ujung-ujungnya nyari duitnya lewat pajak, naikin PBB lah, naikin pajak ini, pajak itu. Nah, dulu Jakarta pikirannya kalau punya pulau OPQ, jadi New Tanjung Priok, orang Jakarta nggak usah bayar PBB yang mampu, yang nggak ada dagang nggak usah bayar PBB. Nah, itu arti itu mesti ada usaha. Tadi saya cerita sama Mas Pram, ini Monas gitu gede, kalau 70 hektar dikali 5 lantai, 70 hektar kali 5 loh, dapat tanahnya gitu ya. Nah, itu mesti kita kaji lah. Kita harapkan juga universitas kayak UI, kayak misalnya yang swasta, Untar segala macam, akan membantu menghitung pemikiran-pemikiran ini. Kayak dulu kan dia hitung, benar, katanya kebijakan saya benar. Nah, Mas Pram sama Bang Rano juga bersedia menjadi corong dari para akademik kajiannya itu loh. Karena selama ini kayak nggak nyambung kan. Dia bikin ilmu sendiri, ini sendiri. Nah, ini harus disambungkan. Jadi itu sih yang mau kita ngobrol-ngobrol itu sih. Pak Pram, terkait dengan pertemuan dengan Pak Ahok, apakah keberanian seperti Ya, Pak Ahok yang pertama, seperti yang sudah saya sampaikan berulang kali, saya akan belajar dari para gubernur yang ada, dan gubernur-gubernur yang ada yang sudah meninggalkan legasi yang baik bagi Jakarta,
tentunya diteruskan. Salah satu peninggalan yang luar biasa dari Pak Ahok adalah di Simpang Semanggi ini. Maka kenapa kemudian ketika Pak Ahok menawarkan di Simpang Semanggi, saya sangat senang sekali karena selalu mengingatkan saya setiap hari Sabtu saya melewati tanjakan Ahok. Jadi itu tanjakan terberat, memang hidupnya Pak Ahok ini berat banget lah gitu. Jadi teman-teman sekalian, kami belajar tentang PR-PR yang ditinggalkan oleh para gubernur pendahulu, dan Pak Ahok terus terang meninggalkan banyak legacy yang belum selesai akan kami selesaikan. Termasuk tadi yang disampaikan Pak Ahok tentang Monas, kemudian tentang Simpang Semanggi dan yang lain-lain, termasuk saya sudah mengatakan kepada Pak Ahok, Pak Ahok, Kalijodo itu sebenarnya salah satu peninggalan yang luar biasa dari Pak Ahok, dari Haram Jadah menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Maka kita akan benahi, termasuk peninggalan Mas Anies di JIS dan sebagainya. Saya mungkin berbeda dengan calon gubernur yang lain yang akan membuat JIS baru. Terus saya enggak, saya akan benar-benar berkonsentrasi untuk melakukan pembenahan di JIS, infrastrukturnya diperbaiki, kemudian diberikan, karena efek dari pembangunan JIS sampai hari ini aja kan belum semuanya selesai, termasuk Kampung Bayam. Kampung Bayam pun akan kami selesaikan. Saya berjanji akan menyelesaikan persoalan Kampung Bayam. Itulah yang kemudian kenapa pertemuan saya dengan Pak Ahok kali ini betul-betul kami menimba ilmu, menggali pengalaman, dan keberanian untuk memutuskan. Bedanya saya sama Pak Ahok, saya lebih tenang lah. Kalau Pak Ahok kan... Apa hal yang paling ditekankan sama Pak Ahok pada Mas Pram? Jadi pengalaman beliau melakukan banyak perbaikan secara mendasar dan substansi di Jakarta ini yang akan kami lakukan. Termasuk saya diskusi sama Bang Dul, dan pemikiran ini kurang lebih sama dengan Pak Ahok. Misalnya mengenai balai rakyat, rakyat miskin kota, rakyat terbawah yang memang tidak mampu untuk menikahkan anak, menyunatkan atau mengkintankan anaknya, harus ada kemudahan yang bisa diberikan oleh pemerintah daerah Jakarta untuk itu. Termasuk yang fenomenal dari Pak Ahok, misalnya aduan masyarakat secara langsung ke balai kota, pasti kami buka kembali. Termasuk PPSU atau pasukan Orange yang sekarang naik ijazahnya sampai dengan SLT, SD aja cukup lah. Karena yang penting kerja dengan rajin dan baik gitu ya. Pak, ini Pak Jokowi sudah menyetujui mundurnya Bapak dari Seskap, tanggapannya seperti apa Pak? Ya, yang pertama saya berterima kasih kepada Bapak Presiden, sudah 2 periode diberikan kepercayaan untuk menjadi sekretaris kabinet. Jadi saya secara jujur menyampaikan bahwa saya sungguh sangat berterima kasih karena begitu tidak mudahnya menjaga dapur presiden, tetapi alhamdulillah rasa-rasanya sampai hari ini saya menunjukkan performa yang pasti dianggap baik oleh presiden. Memang saya sudah menyampaikan mengenai batas waktu tanggal 22 September karena saya nggak mau begitu ditetapkan sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur Jakarta, saya masih harus menjadi sekretaris kabinet. Sehingga dengan demikian saya sekarang sudah bisa bekerja penuh atau mempunyai waktu penuh untuk melakukan sosialisasi bersama dengan Bang Dul. Ya. Pak Pram, kan tiap long weekend ini kan warga Jakarta ini selalu ke luar kota ya Pak, kemudian ke Puncak. Ini mengindikasikan bahwa Jakarta itu kekurangan ruang terbuka hijau. Kira-kira apa solusi Bapak jika terpilih menjadi gubernur? Yang paling utama adalah fasilitas yang bisa membuat refreshing masyarakat di Jakarta ini masih cukup mahal. Contohnya, Taman Mini Indonesia Indah. Ancol mungkin bagi middle class tidak jadi masalah. Tetapi bagi masyarakat yang memang menjadikan Ancol tempat untuk berlibur, refreshing, makanya yang paling utama juga yang seperti itu harganya harus dikoreksi kembali. Yang kedua, kalau memang ada ruang, Ragunan dan sebagainya, kita lakukan perbaikan untuk bisa menarik wisatawan lokal domestik dari Jakarta. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah memang warga Jakarta ini kadang-kadang udah dikasih tahu akan macet di puncak, masih aja seneng ke puncak. Karena itu merupakan bagian yang ya mungkin mereka gembira dengan demikian. Tetapi sekali lagi, walaupun itu menjadi sebagian habit masyarakat kita, tetapi Jakarta harus menyediakan tempat-tempat yang terjangkau bagi masyarakatnya, terutama middle class ke bawah. Mas Pram, ini kan ada kabar kalau Mas Pram akan bertemu Pak SBY. Ini sebenarnya undangannya dari Pak SBY sendiri atau dari... Hari ini saya bertemu dengan Pak Ahok. Untuk rencana pertemuannya kapan dengan Pak? Hari ini saya bertemu dengan Pak Ahok. Tapi ada rencana bertemu.
dengan Loh, Pak SBY. sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, saya Bang Dul pasti akan meminta waktu kepada para tokoh. Dan apakah pertemuan itu akan diadakan, nanti pasti akan kami sampaikan kepada teman-teman setelah bertemu. Setelah bertemu ya. Pak Pram, terkait TPSU yang diturunkan standarnya menjadi Justice Day, itu kan kaitannya dengan penyerapan tenaga kerja. Komitmen Bapak terhadap pembukaan lapangan kerja seperti apa? Ya, salah satu faktor yang paling mendasar di Jakarta ini, yang paling tinggi, terutama bagi Gen Z dan milenial adalah masalah lapangan pekerjaan. Maka sebagai gubernur kalau diberikan amanah dan wakil gubernur bagi Bang Dul, pembukaan lapangan kerja itu menjadi sangat penting. Dan kita harus terbiasa untuk melakukan terobosan-terobosan yang ada. Seperti yang kemarin saya sampaikan, bahwa dengan APBD sekitar 80 sampai 86 triliun, Jakarta bisa membuat yang namanya Jakarta Fund. Kalau bisa membuat Jakarta Fund dikelola secara profesional, yang saya yakin dari silvanya APBD aja bisa untuk merunning itu, maka kemudian bisa melakukan ekspansi untuk kegiatannya. Selama dikelola secara profesional, terbuka, transparan, dan sekarang ini memang eranya keterbukaan. Termasuk di kantor saya sendiri, supaya beban Gen Z, Gen milenial ini tidak terlalu habis di jalan, bekerja dari mana saja, work from home, work from everywhere. Di tempat saya, di Sekretaris Kabinet, sekarang ini sudah diberlakukan. Dan kami yakin kami berdua akan memperlakukan itu. Mas Pram, izin Mas soal elektabilitas ini kemarin sudah dirilis oleh LSI ya, sama Mas Pram ini udah 10%. Yang pertama, saya alhamdulillah, sangat alhamdulillah. Karena apa? Semua orang memperkirakan bahwa minggu pertama setelah mendaftar, kami berdua itu maksimum 20%, maksimum. Bahkan Pak Ahok sama Pak Jokowi ketika maju, sebelum maju 4%, ketika diumumkan itu baru 12%. Kami sudah 28,4%. Saya sendiri terkejut, tidak menyangka. Karena saya sendiri menyangka paling 20%. Sehingga dengan demikian kalau di survei hari ini, karena surveinya itu kan tanggal 6 September, pasti berbeda. Karena kami sudah turun keliling kemana-mana. Sehingga dengan demikian itu yang menambah semangat bagi saya dan Bang Dul untuk itu. Bang Dul silakan Bang Dul. Barangkali kalau timbul kekhawatiran bukan di kita ya tentang survei ini, tapi mungkin tetangga sebelah. Karena kita ini baru kerja 2 minggu, mereka barangkali udah kerja hampir 4 bulan. Jadi betul-betul kita ya tentu survei ini menjadi satu pegangan kita, guidance, sehingga kita tahu bagaimana daya jangkau kita. Oh itu luar biasa, bisa 2 digit dalam waktu 2 minggu. Seminggu, saya ngerinya seminggu lagi udah crossing nih. Maka itu kenapa Ahok ngajak kita ke tempat crossing ini. Kayaknya ada makna ke sana. Jadi sekali lagi, kita sangat apresiasi bahwa kerja keras kita dan sambutan masyarakat itu membuat kita semakin optimis, itu aja. Mas Pram tadi akan menyelesaikan kampung bayam. Nah ini penyelesaiannya akan kayak gimana? Jadi di era terakhir Mas Anies, tepatnya tanggal 22 Oktober, dia sudah menyerahkan sebagian kesepakatan antara Kampung Bayam dengan apartemen yang ada, yang pada waktu itu dilakukan oleh Jakpro ya. Apa? Ya, Jakpro. BUMD kita. Jadi saya akan mempelajari secara detail karena kenapa sampai hari ini kunci yang sudah menjadi kesepakatan kok belum diberikan. Kan itu sumber masalahnya. Kemudian karena ada protes-protes, ada konflik sehingga sampai hari ini belum terselesaikan. Maka kami kalau akan menyelesaikan persoalan itu, yang harus diutamakan karena rumah susun itu tempatnya kan dibangun memang untuk kompensasi itu. Sehingga prioritasnya hanya untuk itu. Tidak boleh ada yang lain. Dan ternyata setelah saya pelajari, Kampung Bayam ini ada sejak zaman pemerintahan Ibu Megawati Soekarno Putri. Ketika krisis diberikan ruang masyarakat untuk mengelola Kampung Bayam. Sehingga dengan demikian inilah yang akan kami pelajari dan tentunya keputusan harus adil bagi siapapun, terutama bagi orang yang memerlukan, tetapi bagi Pemda juga hal-hal yang menjadi pemikirannya harus bisa dijalankan. Mas ini kan waktu itu kan warga sempat menolak soal biaya pembayaran ke kampung susun Bayam. Ini berarti akan dibicarakan juga nggak terkait pembayaran? Menolak karena sosialisasinya belum dilakukan semuanya, tetapi sebagian sebenarnya menerima. Kalau nggak salah ada 135 atau 135
33 KK ya, saya mohon maaf kalau salah ya, tapi kurang lebih itu. Bahwa memang harus ada ruang untuk duduk kembali, bersepakat, bermusyawarah, itu bagian yang memang harus selalu dibuka. Nggak bisa kemudian ditutup dan kemudian ada konflik yang ada di masyarakat. Pak Ahok dikit Pak, kemarin Pak Ridwan Kamil bilang kalau ingin bertemu dengan Pak Ahok juga dan sudah menghubungi gitu, apakah benar sudah ngontak Pak Ahok? Ya kalau orang mau bersilaturahmi ya nggak boleh ditolak ya. Tapi saya juga bingung pada rame nanyain saya. Pak Ridwan punya WA saya kok, saya juga punya WA beliau. Tapi nggak masuk tuh WA, termasuk sekretari saya juga nggak tahu. Mungkin tes pasar kali ya. Saya mah oke aja kok, Pak Ridwan kalau mau ketemu saya mah oke aja. Kita tinggal cocokin waktu aja. Jadi nggak ada kesel-keselan ya kemarin, soalnya Pak Ridwan Kamil bilang sempat ngontak tapi tanggapannya Pak Ahok agak kesel. Enggak ada. Anda masa gue mesti bukain nomor WA gue? Saya mah orang biasa, WA juga saya bales. Hampir semua orang tahu nomor WA saya kok. Saya juga bingung. Seandainya Pak RK datang ke Pak Ahok, bentar, akan ada perbedaan nggak apa yang disampaikan Pak Ahok pada Mas Pram dan Ntar dicari tempat lain, jangan di Semanggi. ya selain tempat ada nggak Pak Ahok? Saya kira sih kalau saya mau sampaikan kepada beliau, ya bertandinglah dengan program ya. Kan sama-sama kan punya rekam jejak gitu loh. Mas Pram punya, semua punya. Ya nggak usah sesuatu yang membuat pecah belah bangsa atau apa, nggak usah lah. Kita ngomong aja programnya apa. Dan semua kita menghadapi kesulitan ekonomi yang sama. Sebetulnya siapapun yang mau jadi gubernur, tanggung jawabnya besar sekali untuk menghadapi situasi ekonomi global. Ya, saya sama Pak Dewan oke kok, teman kok. Dulu sering ketemu juga. Oke, yo makasih ya. 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 Ada aja. Kita ayo pulang lagi. Bisa jauh amat. Setengah 5 pagi. Terus pulang. Oh, jadi pelajaran berapa? Enggak. Oh, Semanggi. Jadi keluar pelan-pelan aja biar nggak tinggi. Ayo, masa nggak berani ngomong? Nggak ada. Makan cukup, dibawa ke rumah bukan buat keluarga ada. Mudah-mudahan tahun ini Ada tambahan. naik lagi. Ya, Ini dari bukan mudah-mudahan cukup, ada tambah lagi. ada tapi ya. Gajinya Pak ditambah, Pak. Gitu ya. Insyaallah, insyaallah. Oke ya. Yuk, kemana? Oh, ke sana. Kita foto bareng, foto bareng. Foto bareng gitu. Foto bareng rapi yuk, rapi yuk. Doain ya. Di belakang, jangan ini. Ya, boleh. Semangat, ayo. Semangat. Jangan nomor dulu, nggak tahu nomor berapa soalnya. Ya. Ini Pak. Oke. Oke. Ya, mobilnya di kanan, Pak. Oke, yuk. Awas. Batu. Lepas yuk.